Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas alur cerita yang tentunya sudah lama kita tunggu-tunggu ya cuy. Yang mana kita akan membahas Demon Hunter season kedua. Oke lah, daripada penasaran, mending kita gaskan aja ke pembahasannya. Dan jangan lupa like, komentar, subscribe, dan tentunya utamakan ngopi ya cuy. Di cerita sebelumnya, Lee Hae-yeol tengah memasuki Rift Swamp of Predator. Sebuah rift yang dihuni oleh berbagai macam predator buas. Tidak hanya dihuni oleh binatang buas, dia juga dapat menemukan berbagai macam tanaman langka yang tentunya berguna untuk meningkatkan status miliknya. Dan tanaman langka yang dia cari saat ini ternyata tumbuh di salah satu pohon yang sangat besar dan juga tinggi. Sehingga untuk naik ke sana, dia harus menciptakan sejumlah anak tangga. Tepat ketika menaiki pohon tersebut, secara tidak sengaja dia menemukan makhluk mungil yang sedang turu di atas tanaman yang ia cari. Setelah beberapa saat diperhatikan, Lee Hae-yeol sontak memasang tampang terkejut. Dia seolah tidak percaya dirinya bisa menemukan makhluk spirit. Bagaimana dia tidak terkejut? Karena pada hakikatnya, hanya segelintir manusia yang bisa melihat spirit tanpa harus membuat kontrak. Dan yang lebih tidak terduga, spirit itu justru menggunakan tanaman yang ingin dirinya ambil sebagai bantalan tidur, sekaligus pasokan untuk mengisi ulang mana miliknya. Bahkan spirit itu enggan untuk memberikan tanaman tersebut, meskipun Lee Hae-yeol mencoba meminta dengan cara yang halus. Sekilas dia berpikir, jika dirinya membuat kontrak dengan spirit, maka ia bisa memanggilnya ketika memasuki rift lain, yang berarti dirinya juga bisa mengumpulkan informasi dari Arcana. Kemudian dia mengatakan bahwa dirinya mengenal kontraktor spirit api Fire Drake. Bahkan dia juga kenal dengan kepala penelitian Marcelo. Sontak saja, spirit itu mendadak terbangun dengan keringat bercucuran di tubuhnya. Begitu mendengar perkataan dari Lee Hae-yeol. Melihat bagaimana spirit itu bertingkah, dia kembali mengatakan bahwa dirinya merupakan wakil penelitian Marcelo yang ingin membuat kontrak dengan sang spirit. Dan secara tidak terduga, sang spirit sontak bersujud kepadanya setelah mengetahui bahwa pria di hadapannya adalah Lee Hae-yeol. Dengan kerendahan hatinya dia mengatakan bahwa dirinya hanyalah spirit rendahan yang tentunya tidak pantas menjalin kontrak dengan Lee Hae-yeol, sang wakil Marcelo yang memiliki status lebih tinggi dari kontraktor Fire Drake. Namun ketika mereka sedang berbicara, salah satu predator yang entah dari mana datangnya, secara tidak terduga sudah berada tepat di dekat mereka, sembari membuka rahangnya dengan lebar, serta memperlihatkan taringnya yang besar dan juga tajam. Karena kemunculannya yang tidak disadari, membuat Lee Hae-yeol tidak bisa bertindak, sehingga dia dan si spirit dengan mudahnya ditelan oleh sang predator. Sebelum tubuh mereka dihancurkan oleh cairan asam yang ada di dalam perut ular itu, Lee Hae-yeol mencoba membujuk sang spirit yang sedang panik untuk secepatnya menjalin kontrak agar mereka bisa keluar dari dalam perutnya. Dan secara tiba-tiba, ular itu pun dikelilingi oleh kilauan-kilauan cahaya yang terus berterbangan di sekitarnya. Yang mana cahaya tersebut ternyata berasal dari sang spirit yang saat ini sedang memulai ritual kontrak dengan Lee Hae-yeol. Dalam proses menjalin kontrak, wujud dan kepribadian, sang spirit akan berubah karena terpengaruhi oleh kepribadian sang kontraktor. Namun dia sontak membuka matanya dengan lebar ketika melihat bagaimana wujud baru dari sang spirit. Tidak hanya wujudnya yang berubah menjadi pria yang cantik, bahkan gaya berbicaranya juga berubah total. Sehingga hal itu membuat Lee Hae-yeol merasa risih karena wujud dan cara bicaranya menjadi seperti bangsawan. Namun tepat setelah perjanjian kontraknya selesai, sebuah tanaman besar yang disertai kilauan cahaya tiba-tiba tumbuh dan menjalar keluar, merobek sebagian perut ular itu. Hingga ular itu pun terjatuh dan tewas di tempat, dan Lee Hae-yeol akhirnya bisa selamat dengan cara yang tidak bisa dia pahami. Sang spirit menjelaskan bahwa itu adalah blessing, sebuah kemampuan unik yang dimiliki oleh spirit. Tanaman apapun yang dirinya berkahi dengan blessing, maka akan bertunas dan tumbuh dengan cepat. Mendengar bagaimana hebatnya kemampuan tersebut, tentunya membuat pikiran Lee Hae-yeol sangat kegirangan, karena dirinya bisa memanfaatkannya untuk penelitian eliksir. Tetapi dia seketika panik setelah menyadari sang spirit telah menguras mana miliknya layaknya meminum air. Bahkan sang spirit merasa mana Lee Hae-yeol sangat enak untuk diserap, hingga dia terobsesi untuk terus menggunakan blessingnya pada semua tanaman, tanpa peduli meskipun mana Lee Hae-yeol terkuras sampai kering.
belum sempat melakukan pemulihan pada mananya, ia secara tidak sengaja melihat sejumlah predator yang sedang mengerumuni sebuah benda yang mirip dengan batu. Dia mengetahui bahwa benda itu adalah biji World Tree, yang merupakan jantung dari seluruh pohon. Di saat yang sama, sebuah pesan misi tiba-tiba muncul kepada semua player. Bahkan player yang tidak berafiliasi di Arcana juga mendapatkan notifikasi yang sama. Karena benua Arcana sedang menghadapi ancaman kepunahan, Liheol harus menumbuhkan biji dari World Tree untuk mencegah ancaman tersebut. Setelah membaca rincian dari misinya, dia langsung menggunakan kekuatan dari spirit untuk mengikat semua predator yang sedang berkumpul di sekitar biji World Tree. Kemudian, dia langsung melesat dari ketinggian sembari menggunakan pedang aura untuk mengeksekusi semua binatang itu. Untuk menghemat mana yang tersisa, ia menggunakan pergerakan yang sangat cepat dan akurasi yang tepat untuk menumbangkan semua binatang itu dalam sekejap sebelum dirinya berpijak ke tanah. Tetapi ketika dia selesai menumbangkan semuanya, benda yang disebut sebagai biji World Tree secara tidak terduga berubah menjadi Guardian of the Forest, salah satu monster kuat yang bahkan tidak dapat diketahui levelnya. Dalam keadaan ini, dia sempat kebingungan bagaimana menghadapi monster itu, dikala dirinya sedang menghemat mana yang hanya tersisa sedikit. Seakan tidak memiliki pilihan lain, dia memutuskan untuk menghadapinya dengan pedang dan mencoba percaya pada kemampuan ultimate dari Harkon, meskipun ia tidak tahu apakah dirinya bisa menghadapi monster kuat tanpa menggunakan mana. Tapi ketika dia tengah siap untuk melawannya, Guardian Forest tiba-tiba menunduk dan berbicara dengan bahasa yang tidak Liheol pahami. Kemudian, sang spirit mencoba menerjemahkan apa yang Guardian katakan, supaya Liheol bisa mengetahuinya. Yang mana Guardian mengatakan bahwa dirinya adalah spirit bermartabat dengan kehormatan yang tinggi, yang sudah melindungi World Tree dalam waktu yang sangat lama. Sekarang umurnya sudah melebihi yang seharusnya, dan sudah berada dalam kondisi sekarat, karena melindungi sesuatu dengan waktu yang teramat sangat lama. Memahami maksud dari perkataan sang Guardians, Liheol pun mengatakan bahwa dirinya akan membawa kebanggaan yang selama ini sang Guardians lindungi. Setelah mendengar perkataan tersebut, sang Guardian tanpa ragu mempersembahkan dirinya sendiri sebagai makanan bagi World Tree, seolah dia mempercayakan apa yang telah lama dijaganya kepada Liheol. Kemudian, Liheol juga menyuruh spiritnya untuk menggunakan blessing, agar biji World Tree bisa cepat bertunas, dan perjuangan sang Guardian tidak menjadi sia-sia. Sebuah cahaya yang sangat terang, sampai menerangi seluruh hutan, seketika memancar ke langit. Dan dengan bantuan dari sang Guardian, biji World Tree itu pun dalam sekejap berubah menjadi pohon dunia yang tumbuh sangat lebat. Dengan lahirnya World Tree di benua Arcana, membuat seluruh benua Arcana dialiri energi kehidupan yang baru, dan Liheol juga telah berhasil menyelesaikan riftnya. Kemudian, dia memerintahkan spiritnya untuk pergi ke Mechanical Tower, yang dia percayakan sebagai markas sang spirit, untuk melihat situasi di benua Arcana. Tepat setelah riftnya disegel kembali, dia langsung diteleportasi ke tempat tinggalnya. Namun dia terlihat hanya berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Dan ternyata dia sudah berada dalam kondisi pingsan sambil berdiri, karena tidak ada sedikit pun mana yang tersisa setelah spirit menggunakan blessing untuk kebangkitan World Tree. Setelah beberapa waktu terlewati, dia pun sontak terbangun dari pingsannya, yang mana sempat kebingungan karena sudah berada di rumahnya. Dia juga sampai tidak sadar telah mendapatkan title baru sebagai petualang terakhir. Saking girangnya dia sampai menyangka bahwa dirinya sedang bermimpi mendapatkan title baru, hingga dia sangat tidak sabar untuk segera mencoba efeknya. Dan singkat cerita, keadaan kini berpindah ke Taman Magus Tower, Floating Garden. Di sana Marcelo sontak menyemburkan minumannya kembali, akibat sangat terkejut dengan cerita Liheol. Dia tidak menyangka Liheol tidak hanya berhasil menumbuhkan World Tree, tetapi juga bisa memiliki akses untuk mencari pengetahuan di benua Arcana. Bagaimana dia tidak terkejut? Karena World Tree adalah keberadaan legenda yang mengatur dunia Arcana. Selama tidak adanya World Tree, para demon akan menjadi semakin lebih kuat. Dan tentu saja dirinya juga sangat senang mendengar kabar ini. Hanya saja dirinya tidak tahu bagaimana caranya untuk membalas semua yang telah Liheol lakukan. Tepat ketika mereka sedang berbincang santai, salah satu mage secara tergesa-gesa datang ke sana untuk melaporkan sesuatu kepada Marcelo
hingga pembicaraan mereka sontak terhenti. Dia melaporkan bahwa 2 elder yang ditahan di dalam Infinite secara tiba-tiba terbakar tanpa sebab. Dan laporan itu pun sontak membuat mereka berdua sangat terkejut seakan tidak percaya. Magis Tower merupakan tower yang dibangun dari spell yang tidak terhitung jumlahnya. Di bawahnya terdapat dasar pondasi di mana semua magis berakar. Tidak akan pernah goyah. Bahkan setelah melalui perjalanan keabadian, tempat di mana segala sesuatu tetap berada dalam keadaan statis yang hampir abadi. The Space of Eternity atau The Space Constancy, atau juga dikenal sebagai Infinity. Bagi Lee Heol yang baru pertama kali masuk ke sana, ia merasa tempat itu seolah memiliki waktu yang tidak terbatas, padahal masih berada di pintu masuk. Dan setelah beberapa saat berjalan, mereka pun akhirnya sampai ke tempat di mana kedua elder sedang berada dalam kondisi terbakar. Melihat bagaimana keadaan 2 elder itu, Marcelo lantas menanyakan penyebabnya, tetapi orang itu mengatakan bahwa dirinya hanya merasakan suatu mana aneh yang masuk ke sana, dan secara tiba-tiba menjadi seperti ini. Lee Heol sempat berasumsi bahwa kedua elder itu mencoba untuk kabur, tetapi mereka bisa saja kabur dengan mudah, karena magis tidak akan bisa digunakan di dalam Infinity. Lantas bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Ketika mereka tengah memikirkan penyebab dari terbakarnya kedua elder, api itu tiba-tiba meluap dengan cukup besar, seolah api itu berniat menyerang mereka. Hingga Marcelo yang menyadari adanya perilaku aneh dari api itu, langsung menggunakan shield untuk melindungi mereka. Tetapi meskipun Marcelo menggunakan shield yang sangat kuat, ketahanan dari shieldnya ternyata masih belum cukup untuk melindungi mereka, karena shieldnya bisa dengan mudah dilelehkan oleh api itu. Untungnya seseorang yang baru tiba di sana langsung menggunakan Magis elemen es pada api tersebut, sehingga api itu dapat dipadamkan dalam sekejap, hingga apinya berubah menjadi bongkahan es. Dan hal itu juga sontak membuat mereka tercengang, melihat apinya bisa dipadamkan hanya dengan satu ketukan dari sebuah tongkat. Dia mengatakan bahwa api itu adalah magis milik Sikarim, yang sengaja melenyapkan 2 elder yang ditahan, supaya tidak membocorkan informasi. Dia juga tidak menduga Sikarim telah memikirkan rencananya dengan cukup matang, sehingga meninggalkan sebuah jebakan. Dan orang ini adalah Elder Mage Xenios. Sekilas Elder Xenios mengingat, jika player yang bersama Marcelo adalah Lee Heol, yang sebelumnya dengan berani menantang Sikarim. Sedangkan Lee Heol berpikir bahwa ini adalah kali pertama bagi dirinya bisa melihat secara langsung bagaimana kekuatan seorang Elder. Sang Elder mengatakan bahwa kelicikan Sikarim bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani sendiri, dan sepertinya jejak mananya juga telah lenyap. Jadi, akan sangat sulit untuk melacak keberadaan Sikarim. Setelah mengatakan itu, sang Elder meminta izin untuk berbicara dengan Lee Heol, karena ada sesuatu yang ingin dirinya tanyakan. Kemudian, mereka berdua berpindah ke tempat lain. Di sana Elder Xenios mengungkapkan bahwa Sikarim adalah alasan dirinya memasuki Magis Tower. Dan Sikarim adalah Elder kuat yang pernah dijuluki sebagai Fire Dragon, karena memiliki kekuatan api yang cukup di luar nalar. Bagi dirinya seseorang yang berusaha untuk menguasai magis es, Sikarim adalah sosok orang yang ingin dirinya lampaui untuk membuktikan kekuatannya, guna untuk membekukan api itu sendiri. Selama mengejar satu tujuan itu, ia akhirnya bisa sampai pada posisi yang sama dengan Sikarim sebagai sesama Elder. Tapi pada akhirnya, dirinya tetap tidak bisa melampaui Sikarim. Sebenarnya ia juga tidak pernah yakin kalau hal itu bisa dilakukan. Tapi karena keadaan sudah jadi seperti ini, ia rasa tidak bisa menyingkirkan rasa penyesalan itu. Dan sesuatu yang ingin dirinya minta adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Lee Heol. Sementara itu, Sikarim saat ini terlihat sedang berada di tempat yang tidak ada satupun orang bisa mengetahuinya. Sambil memasang senyuman licik, dia mengatakan bahwa persiapan sudah selesai. Sebuah bintang merah yang belum diketahui jenisnya, satu persatu muncul mengikuti garis merah yang mengelilingi seluruh permukaan bumi, yang mana itu adalah salah satu persiapan yang sedang direncanakan oleh Sikarim. Sembari tertawa lantang, Sikarim mengatakan, saat ritualnya selesai, maka Demon King akan terpanggil, dan dirinya akan mencapai satu kebenaran yang sejati. Dan beberapa saat kemudian, seluruh dunia tiba-tiba mendapatkan sebuah peringatan darurat, yang tidak lain disebabkan oleh bintang merah, yang muncul di berbagai tempat.
Sedangkan di saat yang sama, Lihaeol masih melakukan perbincangan dengan Elder Senios. Setelah mendengarkan semua cerita dari Elder Senios dan mendengar apa tujuannya, Lihaeol pun akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Tetapi alasan Lihaeol menerima permintaan tersebut karena dirinya telah mendapatkan misi untuk membantu Elder Senios mengalahkan Sikarim. Dan misi itu membuat Lihaeol merasa mendapatkan panggilan mendadak untuk bertugas melindungi Magus Tower. Terlebih lagi, Sikarim adalah Elder dari Magus Tower yang dijuluki sebagai Fire Dragon. Meskipun tidak ada banyak informasi mengenainya, tetapi semua orang yang pernah bertemu dengan Sikarim mengatakan hal yang sama, yang mana api milik Sikarim dapat membakar segalanya. Dan dirinya harus menghadapi Sikarim, yang menurutnya sudah jelas jika Sikarim adalah manusia monster dengan kekuatan apinya. Apakah Lihaeol akan bisa menghadapi Sikarim yang kekuatannya bukan sekedar kaleng sarden? Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.